tengah itu kan dibikin perseket kan antara 55 cm. Iya. Itu satu baris ketemunya 25 sekatan. 25 Ya, sekatan. jadi double ya 50. 50 ya, 50 arti 100 Mas ya. Ya. Kalau dibuat ukuran sama Mas ya, Ya, 100. Mas, untuk maaf nih, Ya. bicara modal Mas. Ini sudah menghabiskan dana berapa ini? Ini kan ngomong kasarnya semuanya kan beli Mas. Beli, ya. Kayu aja yang cuman punya sendiri 2 kubik, yang lain beli semua. Tenaga tukangnya 2 orang. 2 orang. Kulinya saya kerjain sendiri. Mas, ampun. Ya mungkin nanti Keren. buat biaya orang kerja sama semuanya sampai akhir ya mungkin kalau 30 ya lebih lah mau. Kalau kurang nggak mau, kalau lebih mau. Mau. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini guys, saya akan buatkan rincian detailnya kandangnya Mas Chandra yang kemarin pernah kita review. Di sini saya meminta beliau untuk minta rincian lengkapnya. Jadi jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapatkan informasi terlengkap di video ini. Jangan di skip guys, karena di sini Mas Chandra akan saya minta untuk rincian detailnya dibuatkan. Khusus saya suguhkan buat teman-teman peternak. Karena ini Malang guys, jadi ini tampak samping depan. Ikuti ya guys ukuran lengkapnya di dalam video ini. Yuk kita dalam yuk guys yuk. Nah, ini dia. Halo Mas, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Mas kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat Mas. Nah, ini Mas Chandra saya izin nih. Hari ini saya mau izin untuk review, minta sampean gimana ya? Minta ukuran detail dan pendanaannya. Siap aja? Monggo. Oke guys. Silakan. Ini yang kemarin saya review guys, yang tentang breeding, tentang peternakan beliau. Tapi di sini saya ndak bahas peternakannya Mas ya. Iya. Saya minta untuk tentang review kandang saja. Monggo. Mas, untuk ukuran kandang ini sendiri berapa Mas? Kalau kandang panjangnya 17 meter. 17 meter. Ya, lebarnya 7 meter. Lebar 7 meter. Nah, Itu bisa dibuat berapa lorong ini Mas? ini dibuat 2 lorong, 4 4 baris. Oh, ya, iya. 4 baris kotaan. Nah, jadi guys, ini 2 lorong. Ini lorong ini guys, ini lorong ini. Ini lorong ke-1 dan sana lorong kedua. Setiap lorongnya itu ada 2 baris. Nah, ini guys ya. Oh, jadi ini 2 lorong. Mas, untuk kayu yang digunakan ini kayu apa Mas? Ini campur Mas. Campur Ya, ya. maksudnya ada akasia, Akasia, waru, juga ada batang kelapa, glugu. glugu. Ya. Nah, ini yang bisa menghemat biaya di glugu Mas ya. Ya, karena kan kemarin bersihin lahan yang mau dibuat Oh, kandang ini gitu. ada pohon glugunya. Pohon Kita kelapa. manfaatkan. Jadi dimanfaatkan Iya, daripada iya. kebuang. Kebuang. Dan untuk glugu sendiri sebenarnya awet Mas ya. Kalau batangnya yang tua ya alhamdulillah. Lumayan. Keren guys. Jadi jangan lupa. Semprot obat juga. Oh gitu ya, disemprot apa Mas? Obatnya ada di Toko-toko bangunan. Ya. Buat Biar kayu ya. jadi rayap lah. Anti raya. Oke. Lalu Mas, asbes yang jenengan gunakan ini ada berapa kodi Mas? Itu kemarin campur Mas. Ya. Ukuran 240 240. sama 180. Habis berapa yang 24? Masing-masing Masing-masing 3 kodi. Jadi 6 kodi. 6 kodi ya? Iya. Kurang 7 lebih. kali 17. Ya. Itu 6 kodi. 3 kodi yang 24. 3 kodi yang 180. Wah, keren guys. Sisa 4 lembar. Sisa 4 lembar. Mas, untuk pertama jenengan buat kandang semegah ini memang sudah didesain sebelumnya atau hanya dibuat kira-kira dadi Mas? Ya, sudah ada perencanaan. Perencanaannya. Angan-angan lah. Oh, gitu. Orang Jawa bilang ya. Oke. Sudah direncanakan. Keren Mas. Kita ukur Mas yuk. Monggo. Gimana ukuran tepatnya Mas? Untuk kandang jenengan sendiri Mas. Ini Mas apa namanya? Lebar sekatan berapa Mas? Lebar sekatan untuk yang ini kotor Heeh. 60. 60 guys. Ya. Ini untuk sekatan teman-teman. Ya. Ini untuk sekatan ya. Jadi kalau bersihkan ketemu 55 55. bersihnya. Mas, untuk kandang 55 ini sendiri ini sebenarnya kelebaran atau
kesempitan Mas? Kalau menurut jenengan? Yang tengah kan rencananya mau buat penggemukan. Jadi kalau pejantan itu yang superan gede besar masih aman lah ya. Bisa aman. Tapi kalau yang kecil-kecil ya memang ya longgar. Iya. Nih guys, ingat 55 kandangnya Mas Chandra. Untuk ketinggian dari atas ke sini ke lantai Mas? Dari atas, ya ini dari sini ke lantai. Ini teman-teman. Kami detailkan ya. Jadi teman-teman bisa contoh kandang ini 110 teman-teman ya, 110 nih ya. 110. Jadi tinggi kandang ke lantai 110 teman-teman. Gitu ya. Lalu Mas untuk palongan Mas? Palongannya dari sini ke sini Mas? 40 cm. Kedalaman Mas? Kedalaman palongan? Kalau kedalaman palongan sekitar 25 apa 20 kemarin ya. Oh. 18 20 lah. Ideal juga ya. Masih ideal. 40 kotor lebarnya ini teman-teman. Kedalamannya ini 18. Nah, lalu Mas untuk apa namanya ini? Tempat kepala Mas? 18. Ketinggian kelebaran untuk wadah kepala Mas keluar masuknya 18, kedalaman 18. Ini 18 teman-teman palongannya. Lalu Mas Chandra untuk lebar ke belakang Mas? Panjang ke belakang. Panjang ke belakang ini dari sini Mas. Ini teman-teman ya, karena ini Mas Chandra ntar dulu Mas. Ini digandeng Mas ya? Iya, adu pantat. Adu pantat ya. Ini teman-teman. Jadi ini emang programnya dibuat adu pantat agar ngirit tempat Mas ya? Ngirit tempat. Praktis juga. Nah, jadi dari belakang dinding ini teman-teman, pembatas ke depan kita ukur. Teman-teman, ya. Berapa Mas? 1 meteran lah. 1 meter lah. 1 meter lebih 2 cm lah ya. 1 meter teman-teman ini. Lalu Mas untuk apa namanya lantai sendiri menggunakan apa ini Mas? Ini kemarin reng apa namanya? Reng ya? Iya, reng. Reng sendiri ukurannya berapa sih Mas? Reng itu 3x2 ya, 3x2 ya. Jadi sini 3 guys. Ini tebelnya ini 3. Lebarnya 3, tebelnya ke sini 2. Lalu untuk apa namanya? Glogor apa nama? Ini namanya Mas? Iya. Antol lah ya. Ini teman-teman, ini antol ini menggunakan kasau atau usuk yang berdiameter 5 cm persegi. Ini teman-teman. Mas untuk lubang serintil atau kohe ini Mas? Ini berapa cm Mas? 2 cm teman-teman. Ya, 2 cm lah. 2 cm teman-teman ya. Ini 2 cm. Ini 2 cm. 2 cm ini sudah aman Mas ya untuk untuk serintil ini sudah jatuh. Tuh, seperti ini teman-teman. Ini masih kotor karena kita belum fokus ke sini Mas ya. Iya. Kita masih belum bisa pembersihan atau gimana lah. Karena ini dalam proses pembuatan belum selesai, tapi barang sudah dimasukkan. Karena apa? Karena mungkin dapat barang sesuai. Ya, gitu guys. Untuk ini Mas, untuk tiang sendiri Mas. Yang ini dari tanah ke tanah Mas. Kebutuhan kita di 75-an Mas. Oh 75 ya? 75. Ini kalau diambil standaran tanah rata di 70 lah ya Mas ya? 70. Oke. Jadi guys, Mas, ini fungsinya ini apa maksudnya Mas? Dikasih dinding ini Mas. Ini dikasih dinding seperti ini kan semuanya yang di sebelah dikasih, yang di belakang juga dikasih. Tujuannya kalau kohe sudah mulai banyak menumpuk, kan kadang-kadang banyak ayam. Ya. Nah, biar tidak ceker. Oker-oker ayam Mas. Biar gitu guys. Bersih. Aman di sana di dalam. Jadi kebersihan terjaga Mas ya. Ini guys, jadi ada dikasih dinding untuk kohe ya, gitu. Keren. Tuh guys, ini tampak bawah ke lantai guys. Ini kohe. Ini atasnya teman-teman ya. Jadi seperti itu, menggunakan ukuran kasau 5x5 gitu. Ke depan Mas. Untuk ketinggian lantai kita lewat ini Mas. Ini berapa? Ya 30-an lah. 30. Iya, 30. Lalu Mas, ini kan 7 Mas ya. Lebarnya 7 meter. Ya, kotor. Terus kotor, terus kesananya panjang 17. Lalu kita menggunakan ruangan ini berapa Mas? Karena ini kan beda Mas, kandang jenengan ini. Ya. Tiang kalau pada umumnya kan tiang di sini Mas ya. Ini kan. Di sini teman-teman. Nah, ini
Tapi di sini beliau menggunakan beda. Dia melewatkan dari tiang sendiri mas ya. Ya. Ini tujuannya gimana mas? Tujuannya ya nambah ke belakang. Nambah ke belakang. Iya, Nambah lebar, nambah ruangan agar kebutuhan part barisnya tercukupi mas ya. Karena kondisinya. Mas sementara apa untuk yang belakang ini tempat kohe ini berapa senti mas? Berapa meter? Ini teman-teman. Jadi dalam video ini kita 123 bersih mas ya. bersih. Nah, di video ini kita detailkan agar teman-teman bisa mencontoh. Jadi di reviewan kandangnya Mas Chandra ini kita akan buatkan desain detail sekali tentang pembuatannya sampai kebutuhan kayunya. Mas Chandra untuk kayu sendiri kita kira-kira habis berapa kubi mas? Semuanya 6 kubian lah kurang lebih. 6 kubi ya? 6 kubi. Ya buat seketan dinding, buat lantai, buat tulang-tulangan segala macam. Iya, 6 kubi ya? 6 kubi kurang lebih. Lalu mas untuk menggunakan apa? Untuk ini sengaja dibuat seperti ini atau emang ini kayu sisa mas? Memang pertamanya yang agak lebar, terus dengan tujuan agar menjadi banyak ya kita buat seperti ini. ini. Waktu kita belah. Kita belah ini ketebalan kurang lebih 2 cm kali 5 mas ya? Kali ya 5. Teman-teman, jadi untuk memanfaatkan kayu supaya irit dan kayu yang kita tebang itu nggak sia-sia mas ya? Nggak rusak lah. Nggak rusak. Ya. Maka sengaja kita desain seperti ini mas ya? Dimanfaatkan gitu. Lalu mas untuk pintu sendiri mas, ini yang teman-teman pertanyakan sebelum nonton sampai ke durasi ini, di durasi awal pasti akan berpikir kalau dia adu pantat, adu punggung seperti ini, ruangannya sana palongan sini palongan, pasti teman-teman akan bingung bagaimana cara memasukkan, bagaimana cara mengeluarkan kambingnya. Nah ini teman-teman bisa simak sekarang mas, pintunya mas. Pintunya di bawah palongan pakan. Mana mas? Ya. Yang apa? Ngirit efisien, nggak pakai SL-SL. Nggak pakai SL-SL, cukup ditarik ke atas. Lalu seperti ini guys. Bisa dipraktekin mas? Tuh guys, cara mengambil atau memasukkan kambing dari pintu bawah ya guys. Jadi praktis teman-teman. Nah ini teman-teman, kandang Mas Chandra ini keren ya. Berapa senti kemarin ya? Berapa senti mas? Untuk ketinggian ini mas? Sekitar 30 apa ya? Dari lantai ke palongan mas? 30 ya? Nah, 33, 32 lah. Nah tuh guys, 33, 32 32 setengah. Jadi seperti ini teman-teman cara keluar masuknya. Nah ini perhatikan teman-teman, perhatikan caranya seperti ini. Kakinya dinaikkan, nah seperti itu. Enak, praktis teman-teman, keren. Nah cara nutupnya mas? Nutupnya ke Ke atas. atas, dorong, bawahnya baru dimasukin. Direct lah. Dan tidak pakai SL. Nggak pakai SL. Irit. Jadi teman-teman yang dulu pernah bertanya tentang bagaimana cara memasukkan kambing yang nggak punya pintu belakang, maka sistemnya seperti ini tadi. Lalu teman-teman untuk palongan sendiri itu ini di 18 dalaman. kesini 40 ya. Lebarnya. Lalu lebar lantai bawah palongan ini berapa mas? Paling 20 juga mas ya? Ya di 20 lah mas. 20 ya? 20 juga. Mas 20 ini kalau untuk kita kasih pakan silase ini nggak terlalu sempit? Kalau silase cukup? Artinya ini didesain untuk pakan silase, fermentasi, rumput, enggak mas ya? Bukan daun singkong yang full dari ladang dibrukkan ke sini ya? Ini kan kemarin pakai karpet tambak yang ukuran 80 apa 60 cm. Oh gitu. Kan ini masih ditekuk ini mas. Oh ditekuk ya. Dan ini nggak akan sakit juga di tangan. Oke, gitu guys. Mas Chandra, untuk cagak pondasi ini sendiri lebarnya berapa sih mas? Ini pondasinya 22 persegi mas ya? 22 persegi mas. Oh 22 persegi. Mas ini sudah ideal mas ya? Sudah ideal. Sudah ideal. Ini apa?
bukan cor, cuman bata terus dilepo Oh, aja. bata disusun. Iya. Ini bukan cor guys, tapi udah cukup lah kalau aduannya bagus. Iya. Dia akan kuat mas ya. Juga kan sudah kepaku juga dengan kayu. Kayu. Jadi seperti itu teman-teman. Ini yang sistemnya beda lagi mas Chandra. Ini rencananya kalau dibikin katanya lebar kan, kalau ada indukan yang beranak, kalau sudah lepas HP bisa dimasukin sini anaknya. Oh ini guys. Ya dipisah lah. Dipisah ini. Jadi ini bisa dibilang ini tempat cempe lah ya. Iya. Tempat cempe. Habis sapian kan bisa dipisah. Enggak bareng induknya lagi. Ini berapa lokasi mas? Berapa lebar mas? Ini 3 meter ini. 3 meter kali 1 meter 10 tadi ya? Iya. 1 meter berapa tadi? 1 meter lebih lah. Lebih ya. Kalau panjangnya 3 meter. Bisa juga buat metot atau buat nyape ya. Nah, ini iya. ya. Tujuannya seperti itu. Lalu ini teman-teman, ini tadi yang pernah dibahas oleh Mas Chandra, fungsinya ini adalah untuk dinding kohe agar tidak jatuh ke samping. Ayam. Agar nggak dieker-eker ayam, nggak diceker. Sementara karena di sini lokasinya itu dekat dengan penggalian, kalau nggak diberi ini maka kebersihannya juga meragukan mas ya. Iya. Kayaknya Itu. harus disiasati seperti inilah Mas. Ini keren guys, ini nanti kalau jadi teman-teman keren ini, bener. Nanti sudah jadi bersih semua ini keren bener. Nanti akan proses. kita datang ini, sekarang masih proses. Iya. Sekitar masih 70% mas ya. Iya. Oke. Masih banyak. Mas untuk pintu sendiri mas, kalau untuk ini mas berapa mas? Ini panjangnya 69. 69 atau 70 lah. Tingginya sekitar 43. 43. Ini 43 teman-teman. Ini ketinggian 43. Ini kan rencananya kalau di belakang sana kan nanti dikasih ember buat minumnya di sini Mas. Oh iya, Di belakang. betul rencananya. betul. Tepat itu, keren sekali. Dikasih jarak yang lebar kan. Untuk 17 meter sendiri ini berhasil berapa petak mas? Hasil berapa petak? 70 meteran kotornya Mas. Kalau bersihnya kandang itu 15 meter. Itu ketemunya kalau yang tengah itu kan dibikin perseket kan antara 55 cm. Iya. Itu satu baris ketemunya 25 sekatan. 25 Ya, sekatan. jadi double ya 50. 50 ya, 50 arti 100 mas ya. Ya. Kalau dibuat ukuran sama mas Ya, ya, 100. sama. Mas, untuk maaf nih, Ya. bicara modal mas. Ini sudah menghabiskan dana berapa ini? Ini kan ngomong kasarnya semuanya kan beli Mas. Beli, Ya. ya. Kayu aja yang cuman punya sendiri 2 kubik, yang lain beli semua. Tenaga tukangnya 2 orang. 2 orang. Kulinya saya kerjain sendiri. Mas, ampun. Ya mungkin nanti Keren. buat biaya orang kerja sama semuanya sampai akhir ya mungkin kalau 30 ya lebih lah mau. Kalau kurang nggak mau, kalau lebih mau. Itu di Aspa ini malu nggak kalau ayah jadi peternak kambing? Enggak. Ini bau loh. Kandangnya bau. Enggak malu? Enggak. Nah, senang ya? Iya. Emang sering nonton videonya Om Indra? Iya. Ini teman-teman, ini subscriber, ini followernya Indra Palupi Channel. Jadi Mbak Aspa ini sering nonton gitu ya. Ini apa? Kalau suruh makanin bisa nggak nanti? Enggak tahu. Nggak tahu. Oh iya. Nanti bilangin teman-teman. Nih Mbak Aspa sudah masuk ke channelnya Om Indra nih. Gitu. Ini Mbak Aspa ini anaknya ayah Chandra, peternak yang kita wawancara hari ini. Ini alamatnya di mana Mbak Aspa? Desa Brajayakti. Desa Brajayakti ya, Lampung Timur. Makasih Mbak ya. Iya. Oke. Jadi itu guys. Oke, terus ya guys, dalam proses pengerjaan. Mas ini rencana buat apa Mas? Ini mau bikin tampungan onggok. Tampungan onggok? Iya, silakan. Masih ada orang kerja juga. Oh, ada orang kerja. Oh, seperti ini. Oh, ini nanti onggok dimasukkan sini dari mobil ya. Ya, Lalu? nanti kan kita lepo, kita lantai. Iya. Nanti masih dikasih Plastik. terpal. Oh, terpal. Terpal. Nanti jadi onggok ditampung kan onggok pres-presan. Mas. Iya. Nanti
nanti atasnya kita tutup pakai terpal. Terpal lagi. Iya. Mas ini berapa ukurannya Mas? Ini panjangnya 2 meter 70, Lebar? lebarnya 2 meter 40. Oh gitu. Dia pakai anu Mas ya? Ini pakai para pekerja ini? Bekas kandang lawas. Oh ini kandang juga ini Ya, dulu. kandang lama, tapi besok ya diperbaiki bisa buat nampung juga. Iya ini ahli pertukangannya sedang mengerjakan tempat onggok guys. Ini dengan Bapak siapa? Bapak Amri. Bapak Amri. Asli sini Pak? Iya, di sini. Oke. Gino. Oh iya. Ini dengan Bapak siapa? Pak Tugino. Pak Tugino guys. Pak Tugino ini dengan Pak Amri ini spesialis khusus bangunan bata guys. Jadi teman-teman untuk khusus wilayah Waijepara, Lampung Timur khususnya Braja Selebah, kalau ingin membutuhkan jasa bangunan silakan hubungi beliau, nanti nomor saya berikan ke nomornya Mas Chandra ya teman-teman untuk membutuhkannya, karena bangunan ini yang mengerjakan beliau. Iya. Oh beliau ini tukangnya ya. Iya. Artinya nggak hanya spesialis bata ya? Enggak, semuanya. Seluruh semua. Dari awal sampai sekarang, ya sampai akhir lah. Oh. Cuma 2 orang. 2 orang dan jenengan sendiri yang bantu lah ya. Saya. Keren guys. Duitnya nggak entek nanti guys. Semua dipegang sendiri. Jadi jenengan nggak hanya untuk nggak untuk batu aja ya. Seluruh bangunan. Kayu, bata. Berarti jenengan kalau bikin rumah itu bisa bikin kusen juga Pak? Bisa. Oh ahli pertukangan di bagian kayu juga guys. Pak biasanya kalau pertukangan itu sistem bayarnya gimana Pak? Mau harian atau borong atau gimana Pak? Tergantung yang punya rumah. Oh gitu ya. Jadi kita nggak ngarani atau nggak? Borong enggak. Jadi permintaan tuan rumah Pak ya. Oke, makasih Pak ya. Oke lanjut Pak. Mas, saya tanya ke tukangnya ternyata nggak borongan atau nggak harian, itu tergantung jenengan ya berarti ya? Tergantung yang punya tempat lah. Oh Maksudnya, gitu. Dengan awal kita mau mintanya sistem borong apa kita mau sistem harian. Iya. Seperti itu. Mas kalau ada yang ingin menggunakan jasa ada nggak nomor yang bisa dihubungi Mas? Oh bisa. Berapa Mas? 0853 Ya. 68 Ya. 31 Ya. 04 09. Nah, dengan nomor Mas Chandra ya. Iya. Nanti silakan hubungi Mas Chandra. Kalau kedepannya Mas Chandra mungkin ada jual beli silakan hubungi. Untuk tulangan atau kayu yang gede-gede itu menggunakan ukuran berapa Mas Chandra? Kalau yang ini buat ini kita pakai ukuran 512. 512. Jadi untuk yang balungan ini semua 512. Terus yang untuk sabuk itu SBS ya. pakai 510. Ini teman-teman, ini namanya sabuk. Nah, ini 510 teman-teman. Ya. Sementara ini kita gunakan 512. Mas kenapa nggak 812? Kok lebih ke 512 Mas? Kemarin motongnya kan yang ini motong sendiri pohon kelapa. Terus pikir saya menyesuaikan lah, menyamakan. Jadi yang begitu. beli kita juga ikut ukuran seperti itu. Oke, jadi itu teman-teman, menyesuaikan ukuran beli. Itu yang paling penting. Jadi jangan dibuat susah. Jangan dibuat beda-beda karena sebenarnya setiap pertukangan itu pasti ada rumusnya Mas ya. Iya. Jadi teman-teman, untuk sebelah tampak depan ini nanti akan dibuatkan tempat minumnya itu di pinggir atau di samping. Jadi kalau untuk yang di depan itu beda teman-teman, karena di sini ini tidak ada tempat minum yang di sana, yang di sini teman-teman. Nah sini artinya nanti akan kita buatkan atau kita tempat bikin dudukan itu di sini. Nah gitu. Mas ada nggak contoh ember Mas yang untuk Rencananya rencana? seperti ini. Jadi 2 plong 1 ember. Oh 2 plong 1 ember seperti ini teman-teman. Dikasih dudukan. Di 2 plong kanan kiri ember 1. Oh buat gitu. minumnya. Jadi seperti ini Mas ya contohnya Mas ya. Nah seperti ini teman-teman. Di belakang. Artinya mengirit Iya. mengirit bahan. Jadi 2 kotak 1 ember. Gitu teman-teman. Untuk yang luar sendiri itu menggunakan sama dengan yang di ujung sana tadi Mas ya, pintunya di Iya. samping gitu.
Oke teman-teman, silahkan bantu subscribe, like, comment, and share, tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat informasi terbaru dari channelnya Indra Palupi. Mungkin ini dulu suguhan yang bisa saya berikan, khususnya review detail kandang milik Mas Chandra. Rincian lengkapnya sudah ada di video. Ikuti terus channelnya Indra Palupi agar teman-teman bisa mendapatkan informasi terupdate-nya. Oke Mas Chandra, terima kasih atas bincang-bincangnya, pertemuannya tentang rincian lengkapnya. Jadi poin di sini adalah pembuatan kandang dengan sistem menggunakan kayu sendiri Mas ya. Menghabiskan dana 30 juta. Kurang tidak mau lebih pasti gitu guys. Dan ini masih baru proses sampai di titik 70%. Nah begitu. Jadi kedepannya akan datang lagi ke sini, kita akan review setelah jadinya Mas ya. Monggo. Oke Mas, makasih Mas. Semoga pengerjaannya lancar. Amin. Dan cepat selesai sesuai dengan rencana jenengan. Amin. Saya mohon izin untuk pamit. Oke. Makasih banyak. Oke. Itu guys, mungkin itu dulu perbincangan saya. Saya akan mohon izin. Pak, permisi Pak. Saya mohon pamit Pak. Oke. Itu dulu ya guys. Mungkin bisa saya simpulkan bahwa sebuah peternakan itu membutuhkan modal, walaupun tidak sebanyak kebutuhan teman-teman, tapi banyaknya atau tidaknya itu tergantung kebutuhan yang ada di kantong dan di dompet kita. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.